Tribuners, selamat sore Medan. Ketemu lagi dengan aku Ica Dan aku Joy di Selamat Sore Medan. Seperti biasa nih Tribuners, pada sore hari ini kita bakalan bawain 3 berita yang paling banyak dibaca sama Tribuners sekalian untuk mengisi sore harinya Tribuners. Bener sekali. Bagaimana aja, ini udah penghujung Agustus? Iya, besok udah September ya. Iya, Ya kan? September. Udah mau akhir tahun. Benar. Wow, gak terasa ya Tribuners? Atau terasa? Enggak. Gak terasa, betul. Tapi kayak Dibilang terasa juga. enggak terasa. Kayak udah bulan 9 aja. Menurut aku waktu itu cepat berlalu setelah lebaran. Oh, abis lebaran kayak Iya, kok tiba-tiba vibes-nya cepat habis gitu. Apa karena Joy terlalu banyak makan kue lebaran? Apalagi setelah Agustus sudah langsung Natal bentar lagi. Oke Tribuners, nah buat Tribuners di rumah jangan lupa di tap layarnya. Dan kalau kalian mau nanya nih, langsung aja komentar di live streamingnya kita, bakalan kita jawab. Atau kalau kalian mau nanya ke reporter kita di lapangan, boleh 50. Langsung kita Beda nadanya ya. Bagi dulu lempel, Pak. Ayo, ketua katanya. Kok ya limpul. Di berita pertama nih Tribuners ya, ada kasus Ken Admiral dan juga Aditya Hasibuan. Masih ingat? Aditya Hasibuan adalah anak dari Akhirudin Hasibuan. ya, AKBP Akhirudin Hasibuan yang sudah menjadi tersangka juga. Nah, hari ini Tribuners tepatnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memvonis 1 tahun 6 bulan penjara nih terhadap Aditya Hasibuan, terdakwa dalam kasus penganiayaan Ken Admiral ini. Nah, putusan tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Nelson Panjaitan di ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri Medan pada hari ini. Aditya Hasibuan terbukti bersalah nih Joy, telah melakukan pengerusakan dan penganiayaan terhadap korban yang merupakan Ken Admiral. Hal-hal yang meringankannya adalah terdakwa masih muda dan menyesali perbuatannya. Biasanya kan kalau terdakwa gini tidak ada yang meringankan gitu ya, kebanyakan. Nah, tapi ini ada ya Tribunersnya. Hukuman ini sebanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Jadi sama ya kan Joy? Iya, JPU juga menuntut Aditya Hasibuan ini 1 tahun 6 bulan. Nah, kebetulan tadi ada live breaking juga mengenai ini, itu benar. Aku kira bakalan meningkat atau di bawah itu. Rupanya tetap sama gitu. Nah, terdakwa ini yang merupakan Aditya Hasibuan Tribuners telah melanggar pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan dan pasal 406 ayat 1 tentang pengerusakan. Amatan Tribun Medan, di ruang persidangan tidak ada keluarga Ken Admiral dan yang tampak hadir mengikuti perjalanannya sidang. Berarti ini kayaknya pun si Kennya belum tahu juga sih keberadaannya, tapi belakangan kita tanya sama reporter, belum ada di Indonesia, belum ada tahu di mana, dan bahkan saat ini putusan nggak ada loh keluarganya, jarang sekali kan kayak gitu. Padahal ini final gitu. Iya. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke reporter kita di lapangan, kita ada video, kita tonton dulu video yang berikut ini. Dengan sengaja tidak terbukti secara sah dan dihukum yang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ke-1 kriminal dan menyatakan terdakwa tersebut dibebaskan dari dakwaan ke-1 kriminal tersebut. 2. Menyatakan terdakwa nama Aditya Hasibuan tersebut diatas terbukti secara sah dan menentukan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dia sudah berdakwaan ke-1 insiden dan perusakan barang sebagaimana dia dalam dakwaan kedua. Hukum terdakwa tersebut dilaksanakan dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan membayar biaya restitusi sejumlah Rp52.382.200 yang dibebaskan secara tanggung dengan saksi Dr. Akhirudin Hasibuan SMH dan ketentuan apabila biaya restitusi tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.
Ya, seperti itu kira-kira suasana persidangannya Tribuners. Tapi untuk informasi lebih lengkapnya lagi, kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah, selamat sore. Selamat sore Bang Ya, Alfiansyah. selamat sore Ica dan Joy. Ya, semangat kali Bang Alfiansyah hari ini. Bang, boleh dijelaskan nih terkait kasus yang menjerat Aditya Hasibuan sampai dia dijerat pasal 351 dan ayat 1 dan juga 406 ayat 1. Silakan Bang. Ya, baik Ica, Joy dan juga Tribuners. Ya, memang tadi Aditya Hasibuan itu menjalani sidang vonisnya di Pengadilan Negeri Medan. Nah, tadi tampak memang si Aditya ini itu dikawal ataupun didampingi oleh pengacaranya. Nah, tadi dia divonis itu hukuman 1 tahun 6 bulan penjara ataupun 1 tahun setengah karena sudah terbukti terlibat kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral dan juga kasus pengerusakan mobil dari si korban. Nah, terdakwa juga tadi pantauan kita itu tampak tidak ada ekspresi apapun ataupun tidak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan oleh si terdakwa ini hingga dia keluar ruangan itu tidak ada menyampaikan sepatah kata pun. Namun tadi pengacaranya itu sempat mengatakan bahwasanya dia sangat menyayangkan dengan vonis 1 tahun setengah ini terhadap kliennya karena menurutnya itu kejadian ini merupakan hal yang biasa begitu karena awalnya mereka ini terlibat percekcokan melalui WhatsApp ataupun melalui Instagram hingga akhirnya berujung pada pertikaian. Nah, tadi harapan dari pengacaranya ini si Aditya ini divonis bebas begitu. Namun kenyataannya itu dia divonis sesuai dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum yaitu 1 tahun 6 bulan begitu. Bang Alfiansyah, tadi kan kuasa hukumnya berharap bebas. Aditya Hasibuan ini bebas ya. Apa yang mendasari beliau mengatakan seperti itu, Bang? Adakah pasal-pasalnya? Ya, untuk pasalnya itu memang tidak ada dijelaskan sama dia karena menurut dia itu ini merupakan di pertemanan itu kan biasa terlibat cekcok-cekcok seperti anak-anak itu muda gitu lah tidak perlu berujung ke pengadilan begitu. Nah, itulah yang disesalkan sama pengacaranya ini. Oke Bang, kenapa nih dari pihak Ken kok nggak ada Bang saat sidang vonis ini? Ya, itu juga tadi yang kita herankan, tidak satupun dari pihak si Ken Admiral ini itu tampak di pengadilan ataupun di ruangan pengadilan. Tidak ada satu orang pun termasuk dari si Ken ini. Nah, kita belum mengetahui apa alasan dari mereka itu tidak datang ke pengadilan untuk melihat sidang vonis terhadap si Aditya Hasibuan gitu. Kalau untuk keberadaan Ken Admiral apakah sudah diketahui Bang? Ya, keberadaannya sendiri pun sampai saat ini belum diketahui apakah itu dia di luar negeri ataupun masih di Indonesia. Sejauh ini belum ada komunikasi kepada pihak dari si Indra dari si Ken Admiral ini begitu. Baik Bang Alfian, mengenai kuasa hukum Aditya Hasibuan, langkah apa yang akan mereka lakukan setelah ini Bang? Ya, tadi sempat berbincang juga ya kita dengan pengacaranya ini. Nah, pengacaranya ini mengatakan bahwasanya dia akan melaporkan hakim ini ke KAI begitu. Namun itu kembali lagi ke keluarga dari si Aditya ini, apakah dia keluarga ini setuju begitu untuk dilaporkan hakimnya ini ke KAI atau tidak. Nah, nantinya dia akan berdiskusi kembali dengan pihak keluarga itu langkah apa yang diambil, karena memang tadi majelis hakim juga memberikan waktu ya apakah si Aditya ini akan melakukan banding atau tidak dengan putusan dari majelis hakim. Bang, kalau nggak salah dulu ya beberapa waktu lalu nih pihak dari Aditya ini pernah kan melaporkan balik Ken. Iya. Ternyata laporannya itu ditolak. Nah, malah pihak Aditya Hasibuan ini melaporkan 3 oknum kalau nggak salah. 3 anggota ada anggota polisi, baru ada kalau nggak salah dari pengadilan juga. Iya. Nah, itu bagaimana kabarnya Bang?
Ya untuk itu belum kita ketahui juga ya bagaimana update-nya. Mungkin ke depan bisa kita tanyakan terkait laporan tersebut. Oke, terima kasih banyak Bang Alfiansyah. Kalau hari ini Bang, pihak Aditya ada siapa aja Bang selain pengacaranya? Ya, tadi yang tampak memang ada sejumlah teman-teman dari si Aditya juga memenuhi ruang Cakra 8. Tadi juga pengacaranya mengatakan bahwa keluarganya itu juga sempat hadir, namun tidak diketahui keluarga yang mana karena orang tuanya yang AKBP Haji Rudin juga tidak terlihat begitu. Namun kata pengacaranya ada keluarganya yang hadir. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Alfiansyah, ditunggu updatean informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Ya, selamat sore Ica dan Boy. Dadah dulu. Senyumanmu. Ya jadi kayak gitu ya Tribuners ya, kalau masih inget nih kasusnya Ken, kalau dia tuh dianiaya ya kan. Ada juga nih melibatkan sosok lain sebenarnya, si cewek Safira Husna yang bersama Ken saat kejadian. Nah jadi Ken itu melaporkan lah Aditya karena sudah dilakukan kekerasan dan juga pengerusakan terhadap mobilnya, dan Aditya ternyata divonis 1,5 tahun. Mini Cooper kalau nggak salah yang dirusakin mobilnya dia kan? Mini Cooper. Jadi ini sebenarnya apa ya, peringatan juga ya bagi kita nih anak-anak muda khususnya ya Tribuners ya. Janganlah terlalu terbawa emosi terhadap suatu hal, karena kalau dipikir-pikir Joy, kasusnya Ken Admiral dan juga Adit ini sepele awalnya, nanya-nanya cewek ya kan. Ya biasalah anak muda gitu. Tapi kok jadi anarkis gitu, jangan terikut emosi lah. Karena ingat kita tuh negara hukum, teman-teman, apalagi bagi yang udah dewasa ya umurnya. Iya. Pasti kita bakalan menanggung apapun yang kita buat. Jadi sebelum berbuat tuh berpikir dulu. Benar. Aku setuju kali sama Risha. Dan sejak kejadian itu memang aku nggak tahu kemana Ken Admiral ini. Iya, karena Ken Admiral kita setiap bawa dia nanya, Ken Admiralnya kemana bang? Dan kurang tahu, karena dia kan sebenarnya kuliah di luar negeri. Iya. Dan Tribuners ingat nggak sih waktu panas-panasnya kasus Ken Admiral dan Aditya ini ada teror ke rumah Ken. Iya. Yang isinya entah apa-apa itu. Kita nggak tahu lah, entah ilmu hitam atau bagaimana. Aku kayak, ya sekarang Aditya udah final ya, 1 tahun 6 bulan tadi. Ayahnya juga udah di dalam kan? Ya ayahnya juga. Tapi kayaknya ayahnya belum sidang. Oh ya belum ya, berarti dia. Tapi memang orang ini sebelum sidang udah ditahan. Iya, adiknya juga udah kan. Yang kemarin mereka pelukan. Pas rekonstruksi lagi. Waduh. Ya kita doakan yang terbaik ya buat Adit. Semoga di usianya masih muda ini karirnya masih bisa berkembang ya, walaupun dia sudah terjangkit kasus. Tetap semangat ya Adit. Dan juga Ken Admiral sehat-sehat selalu, semangat kuliahnya. Adit, inilah langkahmu Dit. Semoga tetap menjalin hubungan baik setelah ini, karena ini bakal menjadi pelajaran berharga ya buat keduanya. Oke, di next ada apa nih Joy? Ini ada kasus pembunuhan terhadap ex anggota DPRD Langkat ya. Nah, ini kita pernah bawa juga tapi nih. Aku pernah salah nama, Piano, aku bilang Paino. Oh iya. Ya ini kita mungkin bisa nanti tanya untuk refresh lagi ya bersama reporter kita. Maaf, batuk Pak Haji. Aduh maaf, sangat tidak etis. Tiba-tiba kayak ada kesedek gitu ya. Nah, jadi anak ex anggota DPRD Langkat teriaki JPU usai otak pelaku pembunuh ayahnya dituntut 20 tahun penjara. Nah, usai mendengarkan tuntutan dari JPU dan majelis hakim menutup sidang, anak ex anggota DPRD Langkat Paino langsung berteriak, bagi anak korban JPU telah memberi tuntutan yang mencederai rasa keadilan. Nah, teriakan anak korban diikuti ratusan masyarakat desa Besilam Bukit Lembasa yang meluapkan emosinya karena kesal dan kecewa atas tuntutan dari JPU. Tak ayal, suasana di ruang sidang Pengadilan Negeri Stabat jadi riuh. Nah, tim JPU pun tak memberikan komentar sepatah kata atas protes dari keluarga dan masyarakat desa Besilam Bukit Lembasa. Nah, sedangkan itu, Tribuners, ada nih Togar Lubis, ini penasihat hukum korban, mengatakan hal yang serupa. Jika tuntutan yang diberikan kepada terdakwa Tosa Ginting tak maksimal. Nah, kayaknya aku mulai ingat lah ini. Iya. Lanjut. Nah,
Togar mewakili keluarga berharap hakim yang menangani perkara ini dapat menjatuhkan hukuman yang semestinya. Iyalah kan, nyawa coy hilang. Nah, dikabarkan sebelumnya eksekutor maupun otak pelaku yang membunuh ex anggota DPRD Langkat Paino hanya dituntut 20 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kejari Langkat. Adapun yang dimaksud dengan eksekutor yaitu terdakwa Dedi Bangun dan otak pelaku pembunuhan terdakwa Luhur Sentosa Ginting alias Tosa Ginting. Nah, persidangan yang seharusnya digelar semalam ya, 30 Agustus 2023 di Pengadilan Negeri Stabat Kabupaten Langkat Sumatera Utara nyatanya dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Aturannya dimulai jam 1 sore siang, tapi dimulai jam 6 nyatanya. 5 jam ya. Tapi sering kali loh kayak gini. Ini bisa jadi ini juga ya buat pengadilan ini sebenarnya apa nih yang menjadi permasalahan. Mungkin ada yang belum hadir kali ya menunggu itu. Tapi seharusnya bisa sesuai jadwal ya, semua partikel-partikel dalam persidangan itu agar tidak terjadi hal seperti ini. Nah, bagi JPU yang memberatkan terdakwa adalah sebagai otak pelaku dan perbuatannya menimbulkan penderitaan untuk keluarga korban. Jelas, terdakwa juga sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus penembakan dengan hukuman 3 bulan kurungan penjara. Kemudian terdakwa terdakwa juga berusaha mengaburkan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut dan tidak mengakui perbuatannya di persidangan. Sementara itu, selama persidangan berlangsung, ruang sidang pun dipenuhi keluarga Paino maupun warga Dusun Bukit Dinding, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Wow, cukup complicated. Nah, ini kita ada videonya, kita saksikan bersama-sama. Sudah sampai di sini. Kau jawab. Karena ya dalam pertimbangan ketika jaksa penuntut umum menuntut ya yang 4, maka dikatakan di situ dalam pertimbangan bahwa ya mereka melakukan perbuatan pembunuhan itu atas perintah terdakwa Luhur Sentosa Ginting. Tapi jaksa menuntut ya terdakwa Luhur Sentosa tidak pada tuntutan yang maksimal. Aneh ya, orang yang menyuruh, orang yang membayar, tapi tuntutannya sama dengan eksekutor ya. Itulah yang menyebabkan kenapa ya keluarga korban dan masyarakat Bukit Dinding kecewa dengan jaksa penuntut umum. Kami berharap ya, karena hakim tidak terikat terhadap tuntutan jaksa penuntut umum, agar majelis hakim yang menangani perkara ini tetap menjatuhkan putusan maksimal sebagaimana ya fakta persidangan. Mungkin itu teman-teman. Bang Togar, menurut abang jaksa tidak mempertimbangkan atas fakta yang ya memang gini. Ada. Jadi aneh di situ, pertimbangan itu kan ada pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. Iya. Ya. Tapi dia hanya mengatakan yang meringankan tuntutan hal terdakwa hanya karena persoalan dia masih muda ya, menjadi ya tulang punggung keluarga. Ya. Tapi tidak yang memberatkan ya. Seingat saya tidak ada di situ dikatakan bahwa terdakwa merupakan ya pelaku tindak pidana 2 perkara sebelumnya ya.
Yang kedua, bahwa tidak ada di situ ya perdamaian dengan keluarga korban ya dan yang lainnya. Jadi yang paling ini hanya meringankan. Namun sekali lagi kami masih berharap majelis hakim memang bisa memberikan keadilan terhadap keluarga korban dan masyarakat. Ingat bahwa hakim memiliki kewajiban untuk ya menganalisa ya dan berpatok terhadap keadilan di masyarakat. Mungkin itu. Oke. Cukup riuh ya suasana persidangan. Ya. Mungkin juga sosok Pak Paino ini sosok yang sangat dicintai oleh masyarakat. Bahkan tadi sampai mencak-mencak, gak cocok itu hukuman mati, katanya. Hukuman mati, gak, aduh. Karena dibunuh gitu ya. Oke, ini kita sudah bersama reporter kita, ada Bang Anil. Halo Bang Anil. Ya, halo. Selamat sore Bang Anil. Kak Joy dan Kak Ica. Oke, halo Bang, ini mungkin boleh diceritakan kembali kepada Tribuners mengenai kasus Bapak Paino ini ya. Mungkin udah agak lama kasusnya, udah mulai lupa, boleh diceritain dulu Bang. Baik, jadi memang sebelumnya Paino ini merupakan, atau Bapak Paino ini merupakan ex atau mantan anggota DPRD Langkat beberapa waktu lalu. Namun ia dihabisi oleh 5 orang tersangka, yang dimana pada saat itu otak pelakunya itu merupakan Luhur Sitosa Ginting atau alias Tosa Ginting, seperti itu Kak Joy dan Kak Ica. Jadi pembunuhan ini menurut pada saat penangkapan beberapa waktu yang lalu itu disebabkan karena persaingan usaha, seperti itulah motif awalnya, seperti itu. Dan memang persidangan ini sudah berulang kali digelar, bahkan kita tidak tahu lagi sudah sidang yang keberapa, sehingga pada hari Rabu semalam, tepatnya pada pukul 6 sore itu baru dimulai, padahal jadwal sidang di PN Stabat sendiri atau Pengadilan Negeri Stabat sendiri seharusnya itu pada pukul 1 siang sudah digelar. Namun hingga akhirnya digelar pada pukul 6 sore, seperti itu. Dan pada saat persidangan tuntutan yang dibacakan oleh JPU pertama kali itu terhadap terdakwa Dedi Bangun, seperti itu. Jadi ada 5 terdakwa, saya sebutkan dulu. Terdakwa yang pertama itu ada otak pelaku yang bernama Luhur Sentosa Ginting alias Tosa Ginting, itu otak pelaku. Baru ada Dedi Bangun selaku eksekutor, baru ada Persadanta Sembiring alias Sahdan, baru ada Sulhanda Yahya alias Tato, dan ada satu lagi Heriska Wantenero alias Tio. Jadi ada 5 terdakwa, seperti itu. Dan memang pada awalnya mereka ini kelima ini didakwa atau didakwa ya, atau dipasarkan dengan pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, seperti itu. Namun faktanya di persidangan sendiri kelima terdakwa ini sebenarnya divonis berbeda, karena sebelumnya tiga terdakwa itu sudah diberikan tuntutan, tapi bukan divonis, maksud saya dituntut. Itu sudah diberikan tuntutan sebelumnya, seperti Sulhanda Yahya alias Tato, Heriska Wanteniro alias Tio, dan Persadanta Sembiring itu sudah alias Sahdan sudah dituntut oleh majelis hakim dalam kurungan dituntut oleh JPU 18 tahun penjara, seperti itu Kak Risha dan Kak Joy. Namun pada hari Rabu semalam itu giliran eksekutornya Dedi Bangun dan otak pelaku itu Luhur Sitosa Ginting, seperti itu. Keduanya dituntut oleh JPU itu 20 tahun penjara. Karena tuntutan itulah membuat suasana di dalam Pengadilan Negeri Stabat itu sempat ricuh ya. Karena pada saat selama berjalannya sidang memang isi ruangan persidangan sendiri memang dihuni atau dipadati ya oleh keluarga korban Paino dan warga desa Besilam Bukit Lembasa, warga yang dimana itu merupakan alamat tempat Paino bertempat tinggal, seperti itu. Jadi sesuai dengan boleh dijelaskan kepada Tribuners nih kenapa suasananya menjadi ricuh, kenapa anak dari korban dan juga keluarga itu nggak senang terkait hasil yang dikeluarkan oleh JPU? Baik, jadi memang itu menjadi karena memang keluarga sendiri dari sidang pertama hingga sidang tuntutan semalam selalu mengikuti setiap sidangnya. Jadi dari mulai saksi, lalu ada keterangan antara sesama terdakwa itu memberikan keterangannya,
Jadi memang tetap mengarah seperti yang sebelumnya kita beritakan, memang otak dari pelaku pembunuhan sendiri itu Luhur Sentosa Ginting lah yang menyuruh keempat terdakwa lainnya untuk membunuh Paino. Namun itu tadi mereka mengharapkan memang itu tuntutan mati atau hukuman yang seberat-beratnya diberikan oleh jaksa penuntut umum. Namun karena dihukum hanya dituntut 20 tahun penjara, itulah menjadi pemicu anak korban yang bernama Dika Saputra, seperti yang tadi kita saksikan ada seorang pria yang marah-marah, itu anaknya Dika Saputra, ya keberatan dengan tuntutan yang diberikan oleh JBU karena dia merasa itu tidak mencederai rasa keadilan, seperti itu katanya. Dan bahkan tidak hanya di dalam ruang sidang ya Kak Joy dan Kak Ica, bahkan sampai luar sidang sendiri masyarakat pun masih merasa keberatan dengan tuntutan yang diberikan oleh JPU seperti itu. Namun tadi sempat kita dengar juga wawancara dari penasihat hukum korban itu tadi Bang ada Togar Lubis. Memang ia mengatakan dia berharap nantinya hakim punya penilaian sendiri terhadap tuntutan ini. Bisa saja nanti tuntutan yang sudah dibacakan oleh JPU bisa saja mungkin lebih tinggi dari vonis yang dibacakan oleh hakim pengadilan negeri Stabat. Benar. Baik Bang, langkah apa selanjutnya yang bakalan dilakukan oleh kuasa hukum korban? Kalau untuk langkah selanjutnya mungkin kuasa hukum akan memberikan sepenuhnya dulu hak ini kepada pengadilan ya, yaitu hakim, karena nanti setelah agenda tuntutan ini masih ada pembelaan ya. Jadi nanti akan ada pembelaan dari kuasa hukum kuasa hukum nanti setelah itu baru baru ada vonis dari majelis hakim. Kuasa hukumnya itu bukan kuasa hukum korban tapi kuasa hukum para terdakwa nanti. Benar-benar. Seperti itu. Oke, Bang Anil. Bang Anil, mengenai anak korban tadi ya, bagaimana sekarang kondisinya, Bang? Kondisinya pasti mereka keluarga tetap tidak menerima ya apa yang udah dibacakan atau tuntutan yang dibacakan oleh JP. Karena Luhur Sentosa Ginting sendiri, kalau kita mengingat, dia memiliki histori kasus di mana memang pada tahun 2021 dia pernah ditahan juga selama 3 bulan. Jadi kita bilang ini bisa bilang dia residivis ya. Pada saat itu ia didakwakan atas kepemilikan senjata api. Karena pada saat itu memang pernah ada terjadi keributan di desa Bukit Silam Lembasa sendiri, yang dimana pada saat itu terdakwanya Luhur Sentosa Ginting yang sudah divonis 3 bulan penjara seperti itu. Jadi ini sebenarnya menjadi pertimbangan masyarakat sendiri, mengapa orang yang telah berbuat kejahatan beberapa waktu lalu tidak menjadi maksudnya kenapa hakim atau mengapa jaksa tidak mempertimbangkan itu. Harusnya mereka menginginkan bahwasanya Luhur Sentosa Ginting itu dituntut maksimal, yaitu sesuai dengan pasalnya, pasal 340 Bang Anil, yang biasanya itu hukuman maksimalnya pidana mati ataupun seumur hidup. Nah, apakah itu juga Bang yang menjadi landasan para keluarga ini tidak terima gitu ya, merasa kecewa karena kan ini mereka kan didakwakan pasal pembunuhan berencana yang sudah direncanakan gitu. Ya benar, itu menjadi salah satu memang penyebab Pak, sehingga para keluarga dan warga itu tidak terima. Nah, mereka seperti yang saya sampaikan tadi, mereka menginginkan bahwasannya itu tuntutan yang maksimal yaitu hukuman mati. Seperti pada umumnya pembunuhan berencana itu hukuman mati ataupun seumur hidup. Benar. Seperti itu. Oke Bang Anil, kita masih menunggu ya mengenai informasi nanti nih sidang vonis sama hakimnya. Di-update terus ya Bang. Siap. Informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore Bang Anil. Selamat sore Kak Ica, Kak Joy. Pantes kecewa itu ya tadi sampai anaknya itu ngamuk-ngamuk itu rupanya tidak diberikan tuntutan maksimal atas pasal yang disangkakan karena memang sudah terbukti pembunuhan berencana kan. Mungkin mereka tuh udah ekspektasinya nih kalau nggak seumur hidup nih hukuman mati nih gitu. Tapi aku percaya kok sama yang dibilang Pak Togar Lubis tadi, pasti hakim udah memiliki perspektif lain melihat ini. Mungkin sedih ya tuntutannya seperti itu, tapi dealnya itu divonis nanti. Kita masih menunggu vonis ibaratnya gitu. Masih ingat
Putri Chandrawati ya sebelum dia dapat diskon besar-besaran atau enggak Ferdy Sambo lah. Ferdy Sambo dia tuh dituntut dulu hukuman seumur hidup loh. Iya. Vonis hukuman mati. Nah, kemudian Putri Chandrawati dituntut 10 tahun ya. Lebih 8 tahun, 12 tahun. 12 tahun. Baru dia diskon. Divonis 20. Iya, ya, baru didiskon. Didiskon 10 tahun memang, 88. cuman special. Oke lah. Nih di berita terakhir nih terkait ada nih artis yang diduga ikut mempromosikan terkait judi online nih, Joy. Ada Wulan Guritno ya. Agak shock sih. Mbak Wulan Guritno. Karena kayak taunya tuh Mbak Wulan tuh baik-baik. Iya. Wanita yang kalem. Jauh dari gosip-gosip. Elegan gitu-gitu kan. Nah, tapi Dirtipit Cyber Barreskrim Polri Brigjen Adi Vivit mengungkapkan pihaknya baru akan mengirim surat panggilan ke Wulan Guritno. Setelah data yang dikumpulkan penyidik dirasa cukup, pemanggilan kemungkinan dilakukan pekan depan. Nah, jadi Wulan sendiri belum dipanggil ya, Tribuners ya. Barreskrim Polri menyampaikan perkembangan terkini kasus Wulan Guritno yang kedapatan mempromosikan judi online yang menyebut pemanggilan belum bisa dilakukan pekan ini. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman terkait beberapa public figure lain yang ikut mempromosikan judi online. Nah, jadi ini sebenarnya endorse atau gimana sih? Kayak mempromosikan kayak gitu. Nggak tahu lah endorse atau enggak ya. Biasanya endorse kan kalau artis kayak gitu ya. Nah, sebelumnya Barreskrim Mabes Polri mengumumkan rencana pemanggilan artis Wulan Guritno terkait tindakannya yang mempromosikan judi online pada tahun 2020 lalu. Sebenarnya udah lama ya, Joy? Benar, udah lama. Nah, tapi yang buat dia kenapa masih dipanggil itu karena judi online-nya masih ada. Masih beroperasi. Nah, tak hanya Wulan Guritno aja rupanya, Tribuners. Polisi juga mengimbau agar public figure yang lain untuk datang memberikan klarifikasi soal keterlibatannya dalam mempromosikan judi online. Jadi ibaratnya kalau kalian rasa kalian ada terlibat nih, datanglah yuk gitu. Tapi sebelum kita cakap-cakap lebih lanjut nih Tribuners, kita ada video, kita tonton dulu video yang berikut ini. Sejumlah artis hingga influencer menjadi sorotan lantaran mempromosikan sejumlah website judi online. Terkait itu, Barreskrim Polri berencana akan memanggil sejumlah artis dan influencer termasuk Wulan Guritno yang kembali viral atas videonya yang mempromosikan website judi online. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri Brigjen Adi Vivit. Dari penelusuran penyidik, Adi Vivit mengatakan video promosi Wulan Guritno dibuat pada 2020 lalu. Namun, untuk website judi online yang dipromosikan Wulan masih aktif hingga kini. Di sisi lain, Adi Vivit mengaku juga telah mengantongi sejumlah nama selebgram, artis hingga publik figur lainnya yang diduga telah mempromosikan judi online. Secara bertahap, terhadap seluruh pihak tersebut akan dilakukan panggilan klarifikasi meski website yang dipromosikan sudah tidak aktif lagi. Untuk informasi, nama artis senior Wulan Guritno kembali viral di media sosial seusai diduga promosikan judi online. Sebenarnya ini bahaya ya, Joy ya. Kita kan ibaratnya nih sebagai influencer ya, artis, terima job gitu. Bukan berarti dia mempromosikan tapi dia ikut atau mendukung ya, tapi karena itu memang job dia. Tapi kayaknya harus lebih berhati-hati ya dalam menerima tawaran promosi lebih tepatnya. Dan bisa jadi nggak tahu lah, tapi kita tetap berpandangan baik, maksudnya buruk. Berpandangan buruk. Tadi aku mau bilang berspekulasi baik, tapi kayaknya nggak ada istilah berspekulasi baik. Berpandangan baik, ya, berpikiran baik, positive thinking. Maybe dia nggak tahu kalau sebenarnya aku ini sedang mempromosikan judi online. Tapi agak mustahil sih ya, kayak mana caranya. Nah, kita juga belum dapat informasi lebih lengkap ya, Tribuners ya, mengenai apa postingan dia di tahun 2020 itu seperti apa yang membuat dia itu mau dipanggil nih sama Barreskrim. Dan bukan hanya melibatkan Wulan Guritno, tadi juga ada beberapa public figure yang lain dan selebgram. Ya, nggak tahu lah ya, entah dari tahun-tahun berapa ya dilihat-lihat. Aduh, hayo lo, jejak digital ini benar-benar mengerikan. Makanya kayak harus lagi pikir up. Kita yang orang biasa aja harus mikir-mikir lagi. Kalau dipikir-pikir ya, kayak apalah yang mau diambil dari diriku ini gitu, tapi bisa merugikan orang-orang terdekat kita, seperti itu.
Oke dia Tribuners. Oke Tribuners, itu dia 3 berita utama yang kita bawain untuk mengisi sore hari Tribuners. Semoga kalian mendapatkan tambahan pengetahuan, mungkin informasi dari ketiganya. Nah, untuk informasi atau berita lainnya, kalian silahkan langsung aja kunjungi portal kita, ada di www.medan.tribunnews.com atau melalui media sosial kita di bawah ini. Sudah lengkap, kalian ada centang birunya. Kalian bisa langsung aja datang ke sini karena kami akan update setiap waktu. Yeps. Aku udah dia cuma yeps baik. Setiap waktu, iya, dari pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, itu subuh-subuh pun kadang editor kita itu loh tetap up. Jadi jangan lupa nih ya di follow-followin semuanya di bawah ini, wajib pokoknya. Sekarang juga kita bisa nggak sih ini bilangin aplikasi kita? Nggak usah, kalian baca lah. Kalian baca lah aplikasi yang baru. Oke, terima kasih, sekian dulu Selamat Sore Medan kita kali ini. Sampai jumpa di SSM selanjutnya tuh setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sore. Aku Ica dan aku Jai beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners. Selamat sore Medan.